Selamat siang Bapak Ibu. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan pasar tradisional dan pasar modern. Sebelumnya saya bahas adalah pasar tradisional Senin. Pasar pasar Senen itu adalah termasuk objek pasar yang polanya umum ya. Banyak pedagang kecil, terus adanya tawar menawar, terus dominan pembayarannya itu masih tunai, fasilitasnya itu masih sederhana. Sementara pasar modern yang akan saya bahas itu adalah food hall, supermarket di mall di Jakarta tentunya ya kan. Di food hall sendiri itu modern di dalam mall, harganya itu udah pasti gitu karena dia retail kan, terus displaynya itu rapi, terus metode pembayarannya itu lengkap, ada QRIS, ada kredit card, terus habis itu promosinya itu terjadwal, pasti akan ada uh, promo di situ. Kemudian kerangka teorinya itu kita gunakan permintaan dan penawaran, elastisitas, diferensi produknya juga, terus biaya transaksi, waktu antre, dan struktur pasarnya. Pasar tradisional itu mendekati pasar persaingan sempurna karena di situ tuh banyak penjual, terus produknya itu relatif homogen di komunitas segarnya ya. Jadi lebih ke lokal, produk lokal gitu. Nah, food hall itu cenderung persaingan tidak sempurna, khususnya monopolistic competition atau retail. Karena apa? Karena di sana tuh ada diferensi merek, terus program royaltinya juga beda-beda, terus kekuatan harga itu juga lebih besar gitu, ada yang murah, ada yang mahal. Kemudian fenomena mikro yang tampak itu food hall itu menawarkan lokal versus impor kan. Jadi di situ tuh ada lokal dan impor. Terus ada brand nasional sama ada private label. Terus kalau tradisional tuh lebih homogen per komoditas. Komoditasnya itu lebih bervariasi antar pedagang. Terus terkait harga dan permintaan, di pasar tradisional itu lebih fleksibel untuk tawar menawar. Kalau di modern itu ada high, ada low pricing, dan promo yang membuat permintaan itu cenderung lebih elastis saat diskon. Terus ada komplementer dan substitusi. Di modern itu ditata berdampingan seperti kayak saus keju ditata dengan pasta. Terus habis itu di sereal itu ditatanya dengan susu seperti itu. Lebih mendorong cross selling sih. Terus di tradisional itu substitusinya terjadi lewat pindah pedagang. Nah, perilaku produsen atau penjual itu dikaitkan dengan konsumen. Di tradisional itu banyak pedagang kecil mendekati price takernya di komunitas umum. Konsumen itu biasanya bisa negosiasi, terus informasi kualitas dan harganya itu lebih tinggi sehingga itu kepercayaan itu penting gitu. Kalau di food hall, retail itu menetapkan harga tercetak atau bundling. Harga tercetak itu harga yang udah fix ya, fix price-nya. Terus biasanya itu planogram e-level, jadi by level juga menurunkan biaya pencarian konsumen. Keputusannya tuh lebih cepat gitu, jadi kayak misalkan ditata di section yang lebih bagus kayak gitu sih. Terus manajemen stok, kalau tradisional tuh mengandalkan pasokan harian. Bisa jadi mereka itu ambil dari pengepul-pengepul gitu kan. Terus kalau modern itu punya replacement atau cold chain gitu, jadi kualitasnya tuh pasti stabil. Terus sampah atau waste-nya itu ditekan dengan markdown menjelang tutup. Jadi kalau misalkan udah ada yang barang mau expired itu pasti biasanya mereka diskon seperti itu. Terus perilaku konsumen, segmen and response. Kalau modern itu premium oriented karena pasti orang itu bakal cari kualitas ya, terus habis itu respon positif kurasi dari brand, jadi cari brand juga sih. Terus value checker, dibandingkan unit price, di modern itu sering beralih ke private label, jadi selisihnya itu harganya 10-25% itu lah. Convenience customer modern itu modern itu lebih milih self checkout atau e-wallet gitu kan, itu lebih menghemat biaya waktu antre kan, terus nggak perlu negosiasi juga karena harganya udah fixed price gitu kan. Terus kalau di modern itu lebih cenderung ke impulsive buyer, jadi mudah terpicu end cap display atau sampling gitu. Jadi kalau misalkan ada yang menarik ya orang itu cenderung akan membeli seperti itu.
digitalisasi dan biaya transaksi. Kalau modern itu bisa pakai QRIS, self checkout, kartu kredit, terus biayanya tanpa antri, gitu kan, bayarnya tanpa antri. Kalau tradisional itu ada si QRIS-nya itu masih ada, cuman lebih dominan orang itu pasti berbelanja itu cash. Terus tergantung antrian fisik juga dan ketersediaan uang pas, jadi itu lebih lama gitu prosesnya kalau di pasar modern, pasar tradisional, sorry. Terus fasilitasnya itu tradisional itu eh, kedekatan sosial itu lebih tinggi, jadi kebersihan sama penataannya itu bervariasi, terus harganya itu kurang, informasi harga itu kurang standar kan, karena kita ada negosiasi di situ. Kemudian kalau modern itu udah ada AC, ada cooler, ada troli, terus pengalaman belanjanya tuh lebih seragam gitu, expirednya juga jelas. Kalau tradisional kan tergantung fresh atau enggaknya dari pengepul hari itu kan, seperti itu. Jadi perbedaan struktur dan strategi penjualan menghasilkan perilaku konsumen yang berbeda. Pasar tradisional itu unggul dalam fleksibilitas interaksi dan kedekatan. Kalau pasar modern itu lebih unggul di efisiensi, standarisasi, dan kemudahan digital. Eh, jadi sama aja, ini tuh sejalan dengan teori persaingan sempurna. Jadi banyak penjual, produk homogen, price taker, versus persaingan tidak sempurna, diferensi, promosi, data, seperti itu. Kalau saran sih tradisional itu perkuat kebersihan, terus lebih ditingkatkan lagi untuk QRIS-nya, terus timbangan itu mungkin bisa pakai timbangan digital, jadi itu pas gitu takarannya. Kalau modern itu lebih optimalkan elastisitasnya sih, jadi tambah kapasitas kasir saat peak juga, terus beri porsi yang lebih besar untuk produk lokal, jadi bukan produk impor aja yang kita dorong gitu. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya penjelasan terlampir di PPT. Terima kasih.